Apakah sekarang Anda dikategorikan sebagai orang yang temperamental, mudah marah? Anda menurut Anda sendiri, Anda orang yang mudah marah? Saya tidak suka sepak bola. Saya kadang-kadang tidak suka dia sepak bola. Anda tidak suka sepak bola? Cuma suka main. Tapi untuk dia enggak. Kenapa? Ini kontradiktif. Belakangan, bola menjadi fenomena yang penuh euforia di negeri ini. Bagaimana tidak, kita sudah menunggu terlalu lama akan hadirnya prestasi di bidang persepak bolaan Indonesia. Sekarang, atau lebih tepatnya besok, tim nasional akan berhadapan dengan Malaysia untuk memperebutkan Piala AFF. Kita berharap agar Indonesia akan keluar sebagai juara kali ini. Satu nama yang cukup diharapkan membawa Indonesia sebagai juara adalah Christian Gonzalez, lelaki asal Uruguay yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Tokoh kali ini akan menghadirkan perbincangan dengan El Loco atau si gila asal Uruguay itu. Saya tidak pernah melihat orang Indonesia sebule ini. Dia orang Indonesia tapi sekarang. Bagaimana perasaannya setelah menggolkan gawang Filipina? Orang banyak bilang begini, Indonesia nggak akan menang kalau nggak ada si bule ini. Untuk saya pemain biasa ya. Memang alhamdulillah saya kemarin cetak gol untuk kemenangan timnas ya, tapi ini tidak karena saya sendiri ya. Ya, betul. Ini karena kerja semua teman. Semua tim. Ya, satu tim ya, semua sama-sama. Saya melihat dorongan yang begitu kuat untuk menggolkan gawang lawan di leg kedua. Ketika itu bola sebenarnya sangat jauh dari kotak penalti, tapi Anda memaksakan untuk melesakkan, menembak bola ke gawang. Itu spekulasi atau Anda sudah mengukur? Kita berpikir, ini buang bola nih, nggak taunya gol. Enggak, kita memang setiap hari latihan seperti ini ya, syuting. Berarti kita waktu latihan coba terus ya, syuting terus. Tapi waktu kemarin juga aku punya 2 peluang bagus sekali, mungkin tidak beruntung ya. Itu agak jauh, yang Anda menggolkan itu agak jauh sebenarnya dari gawang. Ya memang. Itu spektakuler kalau menurut saya, itu ukuran gol yang spektakuler gitu. Nggak berlebihan karena saya menilainya sebagai orang awam gitu. Anda waktu itu sudah, ini saya tembak dan akan gol nih. Enggak, kita tidak pikir seperti ini. Mungkin waktu itu saya beruntung. Tapi cuman saya lihat, tapi tidak pikir ke bola bisa masuk seperti ini. Bahasa Indonesia bagus sekali, 2003 sekarang 2010. Belajar bahasa Indonesia berapa lama? Enggak, waktu pertama kali malas sekali saya untuk belajar. Malas sekali. Ya, tapi malas. udah belajar bahasa Indonesia sejak umur 18 kan? Ya, tapi semua ini dari istri saya. Iya, makanya. Belajar dari istri. Ketemu sama istri umur 18 tahun. Mulai dari situ belajar bahasa Indonesia? Belajar bahasa Indonesia sejak waktu di sini di Indonesia. Waktu 2003. Ya. Susah bahasa Indonesia. Enggak, kalau kita mau belajar tidak susah. Nah, kalau orang malas ya. Dan Anda adalah orang yang tekun sekali belajar, termasuk mempelajari agama Islam, agama baru buat Anda. Tapi pertanyaan saya, waktu pertama kali datang ke Indonesia, iklimnya baru sekali kan? Anda ketemu sama orang yang berwajah berbeda kulitnya dengan Anda, berbahasa berbeda. Itu mengganggu nggak ketika Anda pertama kali tahun 2003 ya? Waktu pertama saya datang sama teman juga di Uruguay ya. Kita memang di sini cuma 2 minggu. Kita mau pulang ya, karena memang untuk kita Karena mau pulang sebenarnya awal. Ya, karena kita rindu sekali dan untuk kita baru semua ya. Tapi waktu itu di Makassar. Apa yang paling berat waktu itu, waktu pertama kali Anda datang ke Indonesia? Yang pertama kali. Ya, penting untuk bisa komunikasi ya. Itu susah. Komunikasi ya? Susah, penting ya. Terus kedua untuk makan. Makan susah. Ya, Di makan Uruguay bukan makan nasi juga.
Ya makan tapi dia seperti di sini setiap hari. Di sini setiap hari makan. Ya tapi nggak ada masalah. Oke. Tapi waktu itu juga pemain Harry Julian tuh bantu kita karena dia juga bisa bahasa sedikit Spanyol. Untuk komunikasi Bisa. bisa. Dari itu membantu sekali. Ya. Awalnya sebenarnya ingin pulang karena tidak betah. Ya dulu tapi waktu 2 minggu kita sudah di sini. Terus setelah itu apa yang membuat Anda bertahan? Apa karena Mbak Eva? Ya memang tapi juga masyarakat waktu itu di Makassar support kita terus. Datang ke hotel bicara untuk kita tetap semangat. Luar biasa. Anda selalu menyebutkan tadi alhamdulillah istri dan anak. Secara pribadi keluarga buat Anda apa? Mungkin dia untuk saya sendiri ya, mungkin untuk semua pemain. Ya. Keluarga penting sekali ya. Karena kalau kita main, mainan senang, kita datang mereka datang ke rumah selalu ada senang ya. Mungkin waktu kita tidak beruntung untuk mainan atau kalah atau tidak cetak gol kita datang di rumah, mereka tetap sama kita support. Dan Ini untuk pemain itu penting sekali. ya buat- penting sekali keluarga. Ada cerita yang menarik soal keputusan Anda. Ya, hal yang terpenting buat Gonzalez adalah pertama, golnya luar biasa, dia menjadi ujung tombak ke timnas kali ini. Yang kedua, dia warga negara Indonesia dan ceritanya cukup panjang, menjadi warga negara Indonesia menunggu 5 tahun, 6 Iya, tahun. Dengan proses yang panjang dan lain sebagainya ya. Kemudian dia memilih memeluk Islam di saat sebelumnya beragama Katolik gitu ya. Ya. Keputusan memilih Islam itu bukan karena istri kan? Enggak. Bukan karena Ini semua karena saya sendiri. Karena Anda sendiri. Enggak. Anda belajar Islam juga Saya- dari sendiri. Bicara sama istri untuk saya mau sendiri. Hmm. Istri nanti dia cari untuk bisa di mana proses semua. Bicara sama orang untuk saya Padahal di Uruguay kan nggak banyak orang Islam ya. enggak, enggak. Anda pernah kenal orang Islam di Uruguay? Enggak. Selain istri Anda Enggak, di enggak. Chile? Tidak ya? Enggak. Ada baru ketika Anda di Indonesia? Ya Indonesia. Mulai 2003 ketika 2003. Saya kawin di sini di Indonesia. mulai mengaji dan lain sebagainya, kabarnya Christian ini kalau istrinya mengaji dia ikut di belakangnya begitu ya? Ya karena saya mungkin belum sempurna ya, saya masih tetap belajar. Ketika belum Tapi masuk, saya senang sekali. sampai sekarang masih belajar Ya. agama. Ketika Anda melaksanakan tugas Anda di lapangan, apa yang paling penting buat Anda dan kawan-kawan dalam hubungan dengan kawan-kawan? Soalnya gini, Anda umur di usia 34, sementara yang lain masih 20, 25 dan lain sebagainya gitu. Anda menjadi coach mereka, menjadi orang yang Enggak. membimbing mereka. Saya sama teman saya terasa seperti anak muda juga. Saya belum tiap pikir, wah saya ini, wah ini masih muda, enggak. Semua sama-sama. Yang menarik dari perbincangan saya dengan Christian Gonzalez adalah kesahajaan dia, yang tetap merasa dia bukan siapa-siapa, walaupun Indonesia sudah menganggapnya sebagai pahlawan sepak bola karena berhasil membobol gawang Filipina 2 kali dalam 2 pertandingan berturut-turut. Dan di segmentasi selanjutnya, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seorang Christian Gonzalez merasa memiliki jiwa keindonesiaan. Bagaimana Gonzalez dengan sangat bangga mencium Garuda setelah membobol gawang Filipina. Sesaat lagi di Tokoh. Christian jadi warga negara Indonesia jangan-jangan for the sake of the money begitu. Euforia sepak bola Indonesia akhir-akhir ini memang luar biasa. Mulai dari ludesnya tiket pertandingan yang dijual walaupun harganya terus naik, bahkan di final kabarnya untuk kelas VVIP harganya mencapai 1 juta rupiah. Tidak hanya itu, berbagai jenis mulai dari yang asli sekali sampai yang palsu sekali kaos tim nasional laku terjual. Seperti salah satunya yang menjadi pemandangan setiap hari di area Gelora Bung Karno. Masyarakat antusias untuk membeli untuk dirinya sendiri, untuk anak ataupun sanak keluarga.
untuk memberikan dukungan, paling tidak begitu, kepada tim nasional. Kembali saya berbincang dengan Christian Gonzalez. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana ia mencintai Indonesia? Christian, Anda kemudian menjadi warga negara Indonesia. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa Anda memutuskan itu? Anda menghabiskan waktu 7 tahun ya, tidak pulang-pulang ya? Bahkan sampai 6 tahun sampai ayah sakit tidak hadir, adik meninggal tidak bisa datang. Kenapa? Ya karena memang aku sudah lama ya Indonesia waktu itu ya. Terus banyak orang penting tanya kenapa kamu sudah lama di Indonesia, kenapa tidak coba untuk bisa warna negara Indonesia untuk main sama timnas. Ya bang, untuk bicara mudah tapi susah karena kita harus 5 tahun di Indonesia. Tidak pulang. Tidak boleh pulang. Kapan keinginan untuk menjadi warga negara Indonesia itu muncul? 2005. 2005. Bagaimana ceritanya? Waktu itu saya main di Kediri. Di Kediri? Saya bicara sama Pak Iwan. Waktu itu dia manajer kita, sama istri. Ya kita kumpul semua proses. Tapi waktu itu nggak bisa karena saya belum cukup 5 tahun. Pertanyaan saya, alasan yang membuat Anda memutuskan, oke, saya harus menjadi warga negara Indonesia itu apa? Apa karena bola? Apa karena istri? Nggak, tidak karena bola. Karena saya sudah di sini tidak pulang, istri saya orang Indonesia ya. Saya cinta istri. Cuma waktu itu anak saya lahir. Kita coba, kenapa saya nggak bisa coba untuk main untuk negara istri dan anak. Kan begini, kalau misalnya saya menjadi Anda begitu ya, saya akan berpikir, wah, walaupun saya kerja di negeri orang, tapi nasionalisme saya tetap tinggi buat negara saya. Pindah kebangsaan itu seperti seperti merelakan sesuatu yang sangat besar begitu. Nah, keputusan itu Anda buat karena Anda cinta negeri ini, atau karena cinta keluarga, atau maksud saya Uruguay adalah tempat Anda lahir, tempat Anda besar, keluarga Anda ada di sana semua, adik Anda dimakamkan di sana, gitu. Apa yang membuat Anda begitu kuat? Makanya orang yang bertanya begini, Christian jadi warga negara Indonesia jangan-jangan for the sake of the money begitu? Enggak. Saya sama istri untuk saya jadi warna negara Indonesia, kita tidak ada sesuatu, tidak kasih apa-apa. Ini semua de hati saya ya. Tidak karena orang bicara, saya kasih ini. Gimana ya? Enggak. Sampai sekarang nggak ada orang pernah bicara seperti ini. Dan itu hanya keputusan Anda sendiri? Ya, untuk saya sendiri sama istri. Dan itu yang membuat saya terus terang, bukan pencinta bola, tapi kalau Indonesia main, saya selalu nonton gitu. Karena ya itu bentuk support saya terhadap sepak bola Indonesia. Dan yang paling menarik adalah ketika Anda mengangkat tangan, mencium telunjuk Anda, mengangkat tangan, dan mencium Garuda Pancasila. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh orang asing lain begitu. Ketika Anda menggolkan itu, Anda mencium Garuda Pancasila. Iya. Bentuk kecintaan Anda terhadap Indonesia. Ya, ini karena saya cinta ya, seperti kita tadi bicara. Tapi kita juga nggak bisa lupa karena saya harus terima kasih banyak untuk negara Indonesia karena buka pintu untuk saya bisa main di sini. Dan prestasi saya juga bagus karena untuk negara Indonesia. Christian, ketika pertandingan kemarin, Anda termasuk orang yang sangat cool, pemain yang sangat cool. Di leg terakhir lawan Filipina itu sempat terjadi ketegangan karena Filipina bermain kasar kan, beberapa kawan Anda sempat beradu mulut dan bahkan bersih tegang. Anda sendiri tidak kelihatan di itu. Padahal Anda punya track record perlakuan yang tidak menyenangkan itu banyak sekali di lapangan. Anda sudah berubah atau Anda sabar sekali ketika Piala AFF ini? Enggak, alhamdulillah ya. Itu saya selalu, saya sebelum main dia bicara untuk saya, untuk jangan emosi ya. Anak-anak juga ya.
Tapi kita selalu nggak bisa sama, kita harus selalu ganti ya. Tapi waktu itu banyak pemain bicara, untuk saya emosi tapi cuma waktu itu pelatih bicara, nanti banyak orang pemain mungkin Akan sama ya kamu harus tenang. emosional, membuat Ya. Anda emosional. Ya. Karena itu saya sabar. Anda tenang sekali waktu itu. Apakah sekarang Anda dikategorikan sebagai orang yang temperamental, mudah marah? Anda menurut Anda sendiri, Anda orang yang mudah marah? Ya memang. Dan beberapa. Cuman saya pemain temperamental emosi waktu di lapangan. Di luar lapangan enggak. Apa ya di luar Karena lapangan ini tidak? kerja keras. Saya harus mati-matian untuk tim saya dan untuk keluarga. Tapi ketika di lapangan kejadiannya macam-macam tuh sampai akhirnya apa ya? Meludahi wasit dan lain sebagainya, itu cerita lama gitu ya. Ya ini sudah lama ya. Untuk saya sudah lama ya. Sudah lewat ya. Tapi Anda sudah berubah sekarang. Ya, Artinya alhamdulillah. begini, dengan track record yang Anda lakukan sebelumnya dan ketika kita menyaksikan Piala AFF, kenapa Christian Gonzalez begitu sangat tenang dan begitu sangat bisa menjaga emosinya? Kalau ketika kawan-kawan yang lain agak terpancing, Anda bisa tenang. Alasannya karena itu ya? Apa karena usia juga? Enggak, saya masih muda, 20 tahun. Ini karena cuma untuk anak-anak saya ya. Mereka selalu bicara, kamu nanti masuk lapangan tenang, Pak. Ya, oke. Anak Anda yang katakan begitu? Ya. Karena mungkin nanti kalau saya nggak bisa main lagi, siapa nanti kasih makan sama mereka? Tapi saya rasa Anda akan main terus selama Anda bisa menggolkan. Usia 34 bukan usia yang mudah untuk pemain sepak bola, toh Anda tetap bermain dan Anda bisa menunjukkan kualitas yang luar biasa begitu. Kapan Anda akan sudah punya target umur sekian saya akan berhenti? Tidak. Sampai sekarang belum. Sampai Tidak sekarang. pikir. Dan Anda masih tetap kuat. Ya. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, bermacam-macam jenisnya, habis terborong. Harganya cukup bersahabat di sini, antara 30 sampai 50 ribu rupiah. Kalau yang asli bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Terserah Anda, pilihan ada pada Anda, mau beli yang asli atau yang palsu. Tapi sekali lagi, bahkan yang asli pun sudah habis terborong. Tokoh masih akan kembali dengan perbincangan bersama Eloko, Christian Gonzalez. Ada penyesalan dari pelatih, saya minta maaf karena ternyata seperti saya katakan tadi, bentuk kegembiraan bangsa Indonesia diwujudkan dengan banyak cara. Mulai dari nonton pertandingannya langsung, mengantri berhari-hari, bahkan menunggu untuk bisa masuk ke dalam stadion berjam-jam, kemudian juga membeli kaos tim nasional, dan ini nih yang paling baru. Bendera sepanjang 40 meter dengan lebar 20 meter dipasang di atas kantor PSSI sebagai bentuk dukungan terhadap timnas yang akan melawan Malaysia esok. Perbincangan akan saya lanjutkan dengan Eloko. Pertanyaan saya adalah ketika dia di Uruguay tidak terlalu cemerlang, sementara di Indonesia dia menjadi pahlawan sepak bola Indonesia paling tidak sampai saat ini. Apa karena di Uruguay pemainnya hebat-hebat sehingga dia tidak dianggap sebagai pemain yang hebat, atau karena di Indonesia memang semangat atau spirit bersepak bolanya justru muncul? Inilah jawaban Gonzalez. Saya dulu tidak suka sepak bola. Saya kadang-kadang tidak suka dia sepak bola. Anda tidak suka sepak bola? Cuma suka main. Tapi untuk lihat enggak. Kenapa? Ini Nggak tahu, kontradiktif. Saya suka lihat tinju. Suka lihat tinju. Karena saya dulu Saya latihan agak tinju. jauh-jauh. Anda bisa tinju juga jangan-jangan? Pernah latihan tinju juga? Ya dulu di Uruguay. Tapi nggak jadi atlet? Enggak. Kenapa? Karena papa saya ambil untuk saya Sepak cari bola. sepak bola. Nah, waktu Anda mengerjakan pertama kali latihan itu ogah-ogahan dong, malas-malasan awalnya, karena Anda nggak terlalu suka sepak bola. Enggak, dulu tidak terlalu suka. Tidak terlalu suka. Enggak. Kemudian apa yang membuat Anda berubah dari tinju menjadi sepak bola? Karena papa saya. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin waktu itu karena mungkin untuk
tinju bahaya ya, karena harus dipukul terus. Oke. Dan kenapa cukup lama ya Anda, artinya 2003 kemudian sampai terakhir 2010 Anda baru mendapatkan kewarganegaraan. Saya melihat perbandingan antara Anda berkiprah dalam bola di Uruguay yang bertanding sekian hanya menggolkan 2, sementara di Indonesia Anda hujan gol. Setiap kali pertandingan selalu ada gol. Apakah Anda kemudian menemukan passion Anda di bola di Indonesia atau gimana? Karena semangatnya luar biasa waktu di Indonesia kira-kira. Enggak, karena di sini sepak bola di Indonesia seperti di negara saya Uruguay ya. Keras. Ya, semua pemain juga bagus. Cuman di sini que kadang-kadang kita mungkin tidak terlalu konsentrasi 90 menit ya. Kenapa? Enggak tahu. Kalau di sana konsentrasi? Ya di sana konsentrasi 100%. Nah, sorry, waktu di Uruguay kita kembali lagi sekitar sekitar 7 tahun yang lalu ya, 7 tahun 8 tahun yang lalu. Ya. Karir bola Anda sebenarnya di Uruguay sebenarnya tidak terlalu membanggakan lah, bisa dikatakan begitu. Nah, apakah ketika itu Anda merasa putus asa sebagai pemain sepak bola? Saya berhenti. Anda pernah kita pemain sepak bola seperti ini, tapi waktu dulu saya di Uruguay main gelandang. Gelandang kiri apa gelandang kanan? Gelandang kiri. Okto dong? Ya seperti itu. Oke. Tidak terlalu banyak gol, cuma kerja terus. Jadi Anda nggak boleh ditaruh di gelandang, harus jadi striker. Ya. Terus kemudian saya datang ke sini, coba untuk striker. Alhamdulillah sampai sekarang. Anda bermain di Uruguay tidak terlalu bagus, di Indonesia sangat bagus. Tidak terlalu kenal, Karena tidak striker. Ya. Karena tidak jadi striker. Mungkin pelatih Uruguay berpikir mestinya Gonzalez jadi striker Uruguay kala itu dan dia bisa menjadi pahlawan untuk negerinya dan tidak akan convert ke Indonesia gitu barangkali begitu ya. Ada kontak-kontak dengan kawan-kawan di Uruguay setelah Anda main ini? Fabregas memberikan selamat kepada Anda dan beberapa orang. Ya kemarin banyak teman Pemain bola juga. Ya banyak teman pelatih telepon mama saya karena di sana juga bisa lihat secara langsung di sini Oke. kalau ya mereka juga kaget tapi senang sekali juga. Ada penyesalan dari pelatih? Saya minta maaf karena ternyata Enggak. Gonzalez sangat bagus mainnya. Enggak, mereka kaget karena waktu saya dulu di main gelandang ya. Mereka sekarang lihat saya di sini striker, tapi mereka senang sekali. Apakah Anda punya dendam di masa lalu sehingga Anda berusaha untuk menuntaskan dendam itu sekarang? Artinya kan ketika jadi gelandang saya kerja keras, sementara saya jadi striker saya bisa posisi, visi dan lain sebagainya. Enggak. Jadi hanya bermain saja. Ya. Sudah pukul 4 sore, saatnya saya akan menyaksikan secara langsung latihan yang digelar oleh tim nasional dalam persiapan mereka untuk bertanding melawan Malaysia di Bukit Jalil tanggal 26 Desember dan di Gelora Bung Karno tanggal 29 Desember. Perbincangan kami dengan Eloko masih akan berlanjut di Toko. Tetaplah bersama kami. Sampai target apa Anda akan membawa tim ini ke depan? Gonzalez ya bermain bagus, mencetak gol, dan menjunjung nama baik Indonesia. Dia pemain yang istimewa ya, pemain yang betul-betul dia kualitas dunia sebetulnya. Dari kami lihat dari gol-golnya, yang betul-betul gol-gol spektakuler, gol-gol dunia. Hebat banget dia bisa jebolin gol Filipina 2 kali, dia jadi hero banget buat bangsa Indonesia. Dia itu kan pemain naturalisasi ya, cuma dia kayaknya cinta banget sama bangsa Indonesia karena Pak, secara dia orang luar, orang Uruguay ya, tapi dia bahasa Indonesianya luar biasa. Seharusnya Irfan harus begitu, seharusnya Irfan harus mencontoh Gonzalez kan, Leo. Gonzalez, itu keren sih, pokoknya keren deh kalau dia lagi di lapangan tuh beda. Berjuang terus dia pokoknya bawa nama baik Indonesia, pasti Indonesia bisa, yakin. Nah sekarang kita bicara tentang ini adalah Asia Tenggara nih, satu lagi Malaysia.
kalau berdasarkan track record Malaysia lewat lah sama Indonesia 5-1 di babak kemarin. Nah, final seperti apa kondisinya? Alhamdulillah semua tim saya siap untuk kita nanti berangkat ke Malaysia untuk main lawan Malaysia hari Minggu. Banyak orang yang bertanya, berapa sih Christian targetnya akan menggolkan? Katanya, saya baca di koran ada sekitar 2 lah gitu. Kalau misalnya saya bilang 2, saya sombong nanti gitu. Ya memang seperti ini, kadang-kadang berapa gol, kita pemain nggak bisa bicara, nggak bisa, ya mungkin punya target tapi nanti kalau kita main tidak sendiri, seperti tadi ya, kita harus kerja keras dulu, konsentrasi, oke nanti kalau ada peluang, kita harus ambil untuk bisa masuk, tapi siapapun bisa cetak gol, penting kita bisa menang. Ada target untuk ke depan lagi, untuk tim Anda? Ya saya kemarin baru bicara sama istri, cuman untuk sekarang ya saya jadi warna negara Indonesia, ya sekarang alhamdulillah bisa masuk sekarang Tino ya, tapi untuk depan siapapun pelatih harus juga harus kasih kesempatan untuk saya bisa masuk lagi, tidak karena untuk sekarang, cuma sekarang. Tapi kalau misalnya golnya kayak kemarin sih semua orang juga akan memasukkan Anda sebagai Ya tapi masih striker. masih ada pertandingan lagi final. Masih ada final. Anda optimis lah mestinya kan? Harusnya optimis. Ya, optimis. Kalau misalnya dilihat dari babak penyisihan kemarin kan Malaysia istilahnya ya sudah terukur lah begitu. Optimis dan semangat sekali. Optimis dan semangat. Yakin akan menang di 2 pertandingan itu. Kita kerja. Oke, saya ingin tanya hal yang spesifik nih kepada Anda. Kalau misalnya Anda bisa main terus, sampai target apa Anda akan membawa tim ini ke depan? Apakah sampai Piala Dunia target Anda? Ini sih harapan kita bersama, kita belum tahu apakah bisa tim nasional masuk ke Piala Dunia. Ya kalau kita jalan seperti ini sekarang, Ada nggak potensi untuk itu? ada kalau kita serius ya. Kalian lihat semua kita setiap hari latihan serius ya, dan disiplin, pasti kita bisa. Ada pemain muda atau tua, penting kita konsentrasi dan semangat ya, dan percaya diri untuk bisa main. Ini adalah momentum puncak karir Anda, menurut saya begitu. Nggak tahu, menurut Anda seperti itu kah? This is your highest achievement? Ya, Atau masih ada yang lebih tinggi lagi? Akan ada yang lebih tinggi lagi? Nggak, saya mau tanya begini, bagaimana rasanya menjadi orang yang sangat terkenal di Indonesia? Saya nggak tahu kalau misalnya Anda keluar ke pelataran parkir sekarang atau menunggu taksi misalnya di Jalan Sudirman, seperti apa kondisi Anda, saya nggak tahu. Pasti akan dikerubungi oleh banyak orang. Anda menjadi orang yang sangat terkenal di Indonesia sekarang. Bagaimana perasaannya? enggak, saya Manusia biasa. ya manusia biasa, nggak sampah. Oke, tapi saya tanya begini, ada perubahan yang Anda alami pasti kan sebagai Christian Gonzalez yang pemain Persib, dan sekarang Christian Gonzalez pahlawan Indonesia. Ya. Orang berkumpul mengerubungi Anda, minimal telepon dan lain sebagainya, minimal foto dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan itu dan bagaimana Anda menyikapinya? Memang untuk kita senang ya, karena memang kita juga harus hormat sama Amerika ya, sama support ya, karena datang ke sini untuk minta foto kakak bisa kakak ya. Tapi kita juga, saya tidak lupa ya, atau semua pemain, nama kita juga besar karena mereka support ya. Dimana kita main, si mereka suka, pasti teriak-teriak. Tapi terganggu nggak sih menurut Anda? Anda merasa terganggu? Dia Sedikit. dia tapi Bisa dipahami. cuman nggak enak juga ya, karena banyak orang minta foto tangan-tangan tapi nggak bisa semua ya. Mungkin bisa berapa orang, pasti ada orang yang nggak bisa ambil foto, nggak enak. Kita mau untuk semua tapi kadang-kadang nggak bisa karena ada banyak orang ya. Oke, soal sepak bola di Indonesia, saya nggak tahu
setelah bermain, kan toh Anda orang Indonesia, akan ada di Indonesia selamanya barangkali. Setelah Anda bermain mungkin akan terlibat juga dalam sepak bola, apakah menjadi pelatih, manajer, dan lain sebagainya. Menurut Anda yang terpenting dalam sepak bola Indonesia, supaya sepak bola Indonesia paling gampang ini, supaya sepak bola Indonesia sama seperti sepak bola Uruguay gitu misalnya, yang bisa masuk ke Piala Dunia, apa yang harus dilakukan? Terutama untuk anak-anak muda, pembinaan, dan lain sebagainya. Dia untuk seperti Uruguay mungkin bisa lebih bagus ya. Bisa lebih bagus. Ya, Iya. kenapa enggak? Kalau kita mau pikir, kita harus pikir besar. Oke. Tapi di sini bisa banyak pemain punya kualitas bagus ya untuk bisa masuk timnas dan bisa nanti untuk Piala Indonesia ya. Semua ini tergantung kita. Kalau kita mau latihan terus setiap hari, disiplin. Kalau dibandingkan dengan sepak bola di Uruguay begitu ya, kan Uruguay dan Indonesia beda, nggak terlalu jauh berbeda lah ya kondisinya, tingkat kemajuan negerinya dan lain sebagainya. Apa yang membuat mereka berbeda sehingga mereka bisa lebih unggul daripada Indonesia misalnya sepak bola? Pembinaan kah, atau perhatian pemerintah kah, atau tingkat disiplinnya kah? Enggak, ini semua seperti saya bicara, disiplin, percaya diri, seperti ya saya bisa, kenapa saya contoh ya, González bisa, kenapa saya enggak? Mereka harus coba, berani. Oke. Punya keinginan untuk menjadi pelatih setelah Anda menggantungkan sepatu Anda? Enggak, sampai sekarang belum. Belum. Tapi ada pikiran ke sana. Setelah Anda tidak main sepak bola, apakah Anda mau jadi pengusaha, jadi Sampai sekarang cuma pikir main terus. main bola? Ya, main bola Itu- terus. itu yang untuk bisnis atau untuk depan semua istri saya pikir. Saya saat ini berada di lapangan ABC, tempat yang biasa dipakai untuk berlatih timnas selama Piala AFF ini. Nah, ini juga merupakan fenomena yang tidak biasa. Kalau misalnya dalam pertandingan yang lain, timnas berlatih di sini biasanya tidak ada yang menonton sedemikian banyak. Kalau misalnya Anda mengelilingi pagar yang membatasi lapangan ABC ini, maka seluruhnya diisi penuh oleh masyarakat yang antusias melihat timnas berlatih. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan juga kepada tim nasional kita. Tokoh masih akan kembali dengan perbincangan lainnya. Tetaplah bersama kami. Seoptimis apa Anda terhadap anak asuhan Anda? Latihan untuk tim nasional di lapangan ABC ini setiap harinya dibagi 2 sesi. Dan kondisinya sama seperti ini, banyak orang yang datang ingin memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka dan juga tentu saja ingin melihat lebih dekat pemain-pemain favorit mereka. Di sesi kali ini saya sempat berbincang dengan manajer tim nasional Andi Darussalam Tabusala soal keberadaan González di dalam tim nasional. Apakah posisi González semata-mata diminta untuk melesakkan gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan atau lebih dari itu, misalnya memotivasi pemain-pemain muda lain asal Indonesia untuk bisa bangkit dan bersemangat, lebih termotivasi lagi dalam melaksanakan kerja mereka di lapangan. Pak Andi, sebelumnya selamat nih, sudah sampai ke final. Kita tinggal tunggu besok aja. Kalau misalnya menang, udahlah selesai sudah. Kebanggaan kita sudah didapat gitu. Saya mau cerita khusus dan spesifik soal Christian González. Orang yang tadinya bukan siapa-siapa di Uruguay, kemudian ketika bermain di Indonesia begitu sangat cemerlang. Pertanyaannya adalah apakah memang Indonesia membuat dia bermain cemerlang atau karena kualitas pemain Indonesia yang so-so saja sehingga yang biasa-biasa di Uruguay bisa sangat cemerlang di Indonesia? Pertama adalah kualitas dari Liga Super sendiri kompetisi itu. Kita memberikan pembatasan kepada pemain-pemain asing yang akan bermain di Liga Super. Itu adalah batasan jelas bahwa mereka bermain paling kurang divisi 1 di negaranya, di Amerika Latin. Kemudian kita temukanlah mereka temukan Christian González dan tim pertama yang dia pergi ke klub di Indonesia itu adalah PSM Makassar. Ya. Kemudian dia berpindah beberapa kali
Dan saya melihat Christian menjadi establish itu pada waktu dia di Persik Kediri. Oke. Nah, di situ Jadi Indonesia membuat dia menjadi bermain bagus atau kompetisi Liga Super itu membuat mereka menjadi bagus. Dan kita juga di dalam memilih pemain-pemain asing itu sangat selektif. Gitu. Tentu dengan dana yang seimbang, dengan kemampuan dari klub-klub yang ada di Indonesia. Tapi kita juga mau Liga Super itu bukan menjadi pemain-pemain asing kacangan untuk mencari nafkah di Indonesia saja. Dan itu sudah dibuktikan oleh Christian Gonzalez ya. Christian Gonzalez dalam pertandingan leg pertama dan kedua semifinal bisa menggolkan agregat 2-0 itu dihasilkan oleh tendangan Gonzalez semua. Nah, ini merupakan suatu kebahagiaan buat kita karena Gonzalez walaupun dia asal Uruguay tetap warga negara Indonesia, atau sebenarnya kekhawatiran buat kita kalau nggak ada Gonzalez nggak menang ke Indonesia. Nggak juga seperti kayak gitu. Tim ini bermain 11 pemain. Dia harus seimbang antara bertahan, midfieldnya dan strikernya. Christian masuk, dia juga teruji di dalam kompetisi Liga Super. Dia 4 kali menjadi pencetak gol terbanyak. Dan blessing in disguise, dia menikah dengan seorang wanita Indonesia. Dia punya anak, mungkin istrinya atau lingkungannya bisa mempengaruhi dia, sehingga kecintaan dia terhadap Indonesia menjadi tebal. Dan berkeinginan tentunya kan. Di satu sisi, ini yang saya melihat Christian. Di sisi yang lain, tentu punya motivasi tersendiri bagi Christian. Bahwa dia seorang pemain yang negaranya sebetulnya penuh dengan talenta pemain-pemain bagus. Skala Dia internasional tidak punya kesempatan untuk bermain. Tiba-tiba dia datang di Indonesia, dia menjadi sesuatu. Dia menjadi pahlawan sekarang. Menjadi pahlawan seolah gitu loh. Tetapi bagi saya, keberhasilan yang kita sampai ke final, dan mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita untuk keluar sebagai juara, itu adalah keberhasilan dari semua tim. Itu adalah keberhasilan mereka semua. 22 pemain yang terpilih ini teruji melalui seleksi yang ketat. Jadi Alfred Sudini sudah melakukan uji pemain itu sejak bulan Agustus. Ada 4 kali masa itu. Sebagai chief dari Armada Indonesia nih, seoptimis apa Anda terhadap anak asuhan Anda? Setiap saya memegang tim, saya tidak pernah ingin menjadi orang nomor 2. Saya selalu ingin menjadi nomor 1. Saya ingin selalu memberikan prestasi yang terbaik buat tim ini. Dan dalam sekian lama saya menjadi tim manajer, inilah tim yang lengkap. Oh gitu ya? Ya, dia punya ini pelatih. Bukan karena menang terus bukan, kan? Bukan. Dia punya pelatih yang super disiplin. Kita bisa melihat bagaimana kedisiplinan seorang Alfred itu. Dia betul-betul mengatakan, saya tidak punya pemain bintang di tempat ini. Dan bintang pujaan kita pun akhirnya dia drop out hanya karena masalah kedisiplinan. Dari titik itu sebetulnya pemain menyadari gitu, bahwa dia berhadapan dengan seorang pelatih yang betul-betul, kalau kamu bermain, kamu bermain. Kamu berlatih waktu berlatih. Pada waktu kamu istirahat, kamu istirahat. Ya, kita punya track record di babak penyisihan kemarin. Malaysia, wah seperti mereka bilang, kami nggak mau lagi jadi ayam tanpa kepala begitu kan. 5-1 itu bukan hal yang membanggakan lah buat tim manapun gitu. Kalau misalnya hitungan di atas kertas, menang dong di Indonesia. Gimana nih kata sepak bola bukan matematik seperti kayak begitu. Bahwa kita harus justru lebih mewaspadai kebangkitan Malaysia. Malaysia kita melihat trennya pada waktu melawan Indonesia, mungkin di dalam kata kutip masih ada masalah-masalah psikologis yang mereka atasi. Satu, kedua, mereka begitu kalah, mereka membenahi dirinya dalam pertandingan konsolidasi, membenahi dirinya di dalam pertandingan melawan Thailand. Mereka tidak unggul di dalam permainan, tapi mereka mencuri poin dari Thailand. Kemudian mereka memenangkan pertandingan. Di mana sebetulnya kita mengetahui bahwa Malaysia mulai bangkit? Bahwa pada waktu di semifinal lawan Vietnam ya? Lawan Vietnam. Dia bisa mengalahkan Vietnam 2-0 di Stadion Bukit Jalil. Kemudian dia bisa menahan Vietnam. Imbang ya? Imbang. Dan karena itu nggak boleh bisa. lengah ya kita ya? Nggak bisa. Kita tidak bisa adalah salah kalau kita melakukan underestimate terhadap kekuatan Malaysia. Justru pada saat sekarang ini Alfred sangat menekankan kepada para pemainnya. Dia malah mengatakan jangan pernah berpikir bahwa kita pernah mengalahkan Malaysia. Kita pikir ke depan sekarang ini kita berhadapi melawan Malaysia dengan satu kekuatan yang sangat berbeda. Mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih. Terima kasih.
Wawancara saya dengan Andi Darussalam menutup perjumpaan kita di tokoh kali ini. Kita akan berjumpa minggu depan dengan tokoh lainnya. Harapan kita yang terakhir, mudah-mudahan Gonzalez dan tim nasional bisa merebut Piala AFF dan bisa membawanya ke Indonesia. Bahkan lebih dari itu, menjadi juara di Asia, bahkan masuk ke level dunia. Mudah-mudahan. Sampai di sini, saya Alfitri Nova. Sampai jumpa.